pagi Bapak, apa kabar? Baik, kabar baik. Sekarang salam Covid ya Pak? Salam Covid sekarang. Iya. Ini ada titipan dari Rotimu, tentunya untuk Bapak biar selalu sehat. Aduh, luar biasa nih. Iya. Terima kasih banyak atas titipannya. Mudah-mudahan ini lagi dibuka di Merauke ya, promosi. Iya, sudah di Merauke ada beberapa outletnya Pak. Oh, luar biasa. Mudah-mudahan Roti O bisa berkembang dengan baik. Iya. Tentunya dengan cita rasanya yang luar biasa ini mungkin bisa kita mencoba. Terima kasih untuk pemberiannya. Iya, mau izin Pak, boleh kita ngobrol-ngobrol terkait kegiatan yang sementara sedang dilakukan juga oleh pemerintah daerah untuk upaya pencegahan dan penanggulangan dari COVID-19 ini. Boleh, silakan mari. Terima kasih. Ya, apa kabar good people? Senang sekali karena saya Winona bisa hadir kembali dalam Noken Show. Dan pada kesempatan di pagi hari ini kami sudah bersama-sama dengan Bapak Wakil Bupati Merauke, Bapak Sularso. Dan ini merupakan satu kesempatan yang luar biasa karena Merauke masih ada dalam status waspada menghadapi penyebaran COVID-19 atau Corona. Dan sejauh ini pemerintah daerah sudah berupaya menggandeng semua pihak terkait untuk bersama-sama berjibaku, bahkan juga bersama dengan masyarakat untuk bagaimana bisa mencegah penyebaran COVID-19 atau Corona. Nah, terkait hal tersebut, ini merupakan satu kesempatan lagi ya Pak ya, kita boleh bertemu kembali dari sekian waktu setelah ditetapkannya tim Satgas, kemudian Satgas bergerak bersama masyarakat juga didukung oleh TNI Polri, semuanya berjibaku untuk bagaimana nih menjaga kota kita untuk diusahakan jangan sampai ada korban-korban yang bahkan sampai meninggal ya Pak ya. Karena ini juga bisa memberikan efek psikologis buat masyarakat kalau sampai ada hal itu terjadi. Nah, sejauh ini upaya-upaya terkait hal tersebut sudah sejauh mana dan progresnya bagaimana? Baik, jadi terima kasih Ibu Winona. Ini kesempatan yang sangat baik sekali untuk kami atas nama pemerintah daerah menyampaikan terkait dengan bagaimana pencegahan penyebaran COVID-19 ini, sehingga perlu juga good people seluruh masyarakat di Kabupaten Merauke untuk bisa mengetahui bahwa pemerintah daerah beserta TNI Polri dan segenap unsur forum komunikasi pimpinan daerah bekerja sama bersama-sama semenjak pengumuman tanggal 22 Mei oleh Pak Bupati Merauke, Pak Freddy Rizky yang menetapkan Merauke sebagai KLB COVID-19. Nah, setelah pengumuman itu kami bergerak bersama-sama pemerintah, TNI, Polri dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Merauke. Awalnya kami langsung membuat Satgas COVID-19 yang dalam hal ini diketuai oleh Pak Bupati dan Pak Sekda sebagai pelaksana di sekretariat, dan dalam waktu yang cukup singkat karena status KLB ini kita tidak bisa menunggu lagi, ya kita harus cepat bergerak mengingat penyebaran COVID-19 ini juga sangat cepat sekali. Oleh sebab itu kita berlomba-lomba dengan tingkat penyebaran yang sangat cepat. Kita juga mengantisipasi setelah pembentukan Satgas COVID-19, kami langsung action di lapangan beserta jajaran. Dengan adanya PDP 1, pasien positif COVID-19 1, kita sudah mulai melakukan pencegahan. Yang memang kami lakukan adalah bagaimana kita memutus mata rantai COVID-19 sehingga penyebarannya tidak leluasa dan tidak secepat seperti apa yang tidak kita inginkan. Nah, oleh sebab itu Satgas COVID-19 ini bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit, TNI Polri, dan seluruh jajaran masyarakat
untuk bekerja bersama-sama, tentunya membangun komunikasi, dan yang kuncinya adalah diri kita sendiri. Jadi ini menjadi kunci keberhasilan kita mencegah penyebaran COVID-19 agar nantinya diri kita, keluarga, dan sanak saudara kita tidak terimbas dari virus ini, dan juga orang lain, andai tolan dan seluruh rekan-rekan kita, sahabat-sahabat yang kita cintai. Oleh sebab itu, marilah kita menjaga agar pastikan bahwa kita semua, diri kita sendiri ini bisa memperlakukan upaya-upaya agar penyebaran COVID-19 ini tidak menyebar seluas ini. Nah, oleh sebab itu awalnya kita mendata, kemudian kita melihat orang dalam pemantauan atau ODP, ada juga pasien dalam perawatan, dan syukur alhamdulillah, puji Tuhan, pasien yang pertama 2 yang dinyatakan positif sudah sembuh, dan walaupun sekarang ada 2 lagi yang memang masih dalam perawatan, namun demikian kalau kami melihat secara keseluruhan tingkat penyebarannya, terutama terkait dengan data pasien dalam perawatan dan orang dalam pengawasan yang tidak terlalu besar, mudah-mudahan di Kabupaten Merauke dalam waktu yang tidak terlalu lama ini kita bisa selesaikan masalah penanganannya dan juga pengobatannya. Namun demikian kita juga harus mempersiapkan diri bagaimana pasca terjadinya wabah corona COVID-19 ini, sehingga masyarakat juga secara psikologi harus didorong bahwa ini bukan akhir dari segala-galanya. Tapi kami tetap harus berjuang bersama-sama, pemerintah, TNI, Polri, masyarakat, untuk bisa memastikan bahwa kami bisa mengakhiri COVID-19 ini dengan sukacita. Oleh sebab itu motivasi dan semangat kebersamaan ini yang harus kita dorong bersama-sama, sehingga diharapkan dengan semangat kebersamaan ini kita tidak tunduk atau kita tidak menyerah dengan COVID-19, tapi kita juga bisa merasa bersama-sama untuk bisa menghadapi, bahkan membasmi COVID-19 ini. Ini berdampak positif nantinya kepada jiwa kita, imun kita, sehingga dengan imun yang memang kita miliki, ketahanan tubuh yang kuat ini mampu menolak COVID-19. Oleh sebab itu saya mengajak juga kepada seluruh masyarakat yang tadinya mungkin ada yang sudah dari daerah-daerah yang terjangkit penyakit, atau mungkin masyarakat yang mungkin juga sudah pernah berhubungan kepada positif, ya, yang sudah positif atau yang dalam pengawasan, ya mari kita bersama-sama untuk bisa melakukan isolasi diri sendiri di dalam rumah, dan kalau ada gejala-gejala batuk misalnya, pilek, sesak napas, nah itu segera melakukan pengecekan. Namun demikian saya menghimbau agar masyarakat tetap selalu harus peduli terhadap kebersihan, cuci tangan dengan sabun, kemudian menggunakan masker, bahkan sekarang instruksi dari Kementerian Kesehatan WHO juga kita diwajibkan menggunakan masker setiap saat, setiap hari dalam rangka mencegah juga COVID-19. Jadi ya makan sehat, banyak istirahat. Nah ini nih yang penting harus kita lakukan. Jangan lupa juga olahraga setiap harinya 10-15 menit. Ini akan juga bisa mengurangi tingkat penyebaran COVID-19. Nah ini yang kita harapkan dari masyarakat, dan saya tetap menghimbau kita yang merasa bahwa pernah berpergian dari daerah-daerah pandemik, Jakarta, Bogor, Jabodetabek, dan daerah mana saja yang memang bulan Maret atau mungkin Februari akhir, ya saya mengajak kesadaran dari kita semua, kita lebih baik menjaga daripada mengobati, untuk bisa menyadarkan diri kita, tidak perlu malu-malu, tidak perlu takut-takut, karena
COVID-19 ini ya tidak mengenal kompromi. Jadi lebih baik kita mencegah dan kita melakukan hal-hal yang memang bisa menyelamatkan diri kita sendiri dan orang lain. Saya juga kebetulan kemarin Ibu Winona baru melakukan cek rapid test di Rumah Sakit Umum Merauke dan alhamdulillah hasil pengecekan sehat. Memang walaupun dalam proses awal saya sudah dinyatakan sehat, tapi tetap saya ingin mengecek, mencari kepastian agar saya tidak ada keraguan-keraguan juga. Oleh sebab itu saya terima kasih hasil pemeriksaan saya kemarin oleh dokter di laboratorium menyatakan bahwa negatif, dan ini perlu kita jaga juga. Bukan berarti kalau saya sudah negatif kemudian saya sudah bebas. Namun demikian bisa saja suatu saat mungkin kalau saya berhubungan, bersentuhan dengan orang yang mungkin juga ODP atau mungkin dia PDP tapi belum melakukan pemeriksaan, bisa terjadi juga saya terjangkit kembali. Oleh sebab itu sebelum dinyatakan tuntas COVID-19 ini kita semua harus tetap waspada, jaga diri masing-masing, jaga keluarga, jangan keluar rumah kalau tidak terlalu penting-penting banget, jangan bergerombolan kalau memang tidak penting-penting juga. Sekarang mulai kita coba mengisolasikan diri masing-masing sehingga ini juga ikut membantu orang lain. Kasihan kalau nanti banyak masyarakat yang terimbas atau terpapar karena COVID-19. Rumah sakit kita juga sangat terbatas, dokter-dokter kita juga terbatas, para perawat bidan juga terbatas. Mereka akhirnya berjuang mati-matian sebagai orang garda terdepan untuk melawan ini, sementara kita tidak membantu dari sisi pencegahan. Oleh sebab itu saya mengimbau sekali, mari kita bergandengan tangan. Ini bukan untuk siapa-siapa, ini untuk kita semua, untuk menyelamatkan kita semua. Mulailah kita dari diri kita sendiri dulu. Untuk melaksanakan itu, pemerintah hanya mengajak kita untuk hidup bersih, hidup sehat, jaga yang namanya social distancing, physical distancing. Kita jangan bersentuhan dulu dengan orang, jangan bersalam-salaman tanpa mengurangi rasa hormat, tapi kita tetap sebagai masyarakat yang ramah di negeri ini. Dengan pola lain mungkin seperti tadi, kita sudah menghargai orang lain. Nah, ini harapan kami, dan kami juga minta kepada seluruh masyarakat untuk terus melakukan sosialisasi kepada saudara-saudara, teman-teman dekat, dan juga kepada keluarga. Mari kita saling menjaga sampai kita pastikan COVID-19 di Kabupaten Merauke ini benar-benar bersih, benar-benar tidak ada. Nanti pemerintah akan mengumumkan ketika sudah bebas. Kalau ada yang sembuh, ada yang masuk, ada yang sembuh, ada yang masuk. Ini memang kita lagi melihat seberapa jauh nanti dia akan mungkin berkurang atau bertahan atau berkembang, tapi pemerintah sudah mengantisipasi semuanya. Mudah-mudahan dengan kemampuan yang kita miliki ini kita mampu bekerja secara maksimal. Nah, good people, demikian apa yang sudah disampaikan oleh Wakil Bupati Kabupaten Merauke, Bapak Sularso SE, kiranya bisa memberikan kita motivasi dan menginspirasi kita semua sebagai warga masyarakat yang baik untuk kita bersama-sama bergandeng tangan mendukung anjuran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah baik dari pusat, provinsi, dan di daerah, sehingga dengan sikap bijaksana ketika kita mengambil sikap untuk tetap di rumah, kita sudah memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Nah, kiranya apa yang kami sudah sampaikan dalam program Nokensio bisa memberikan satu pembelajaran untuk kita semua. Dan sebelumnya kami juga menyampaikan terima kasih banyak untuk Bapak Wakil Bupati yang sudah bisa memberikan kepada masyarakat sebuah motivasi, dan tentunya setiap kita bisa saling menjaga diri, menjaga jarak, dan itu berarti kita menyayangi keluarga kita. Terima kasih selalu di program Nokensio. Nah, salah satu juga untuk menjaga kesehatan mungkin dengan makanan yang bergizi ya Pak ya. Dan
seperti tadi ada titipan, mungkin bisa dicoba roti ohnya. Oh iya, Iya. terima kasih. Nah, ini Good People, ini salah satu cara untuk menjaga stamina tubuh kita, yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Salah satunya roti.